Ingin berkontribusi di dunia pendidikan, tapi nggak mau jadi guru? Atau ingin menjadi guru yang profesional dan juga inspiratif? Atau ingin berkontribusi di dunia pendidikan tetapi di luar sekolah? Saksikan Getting to Know Faculty of Education tetap di Cakraloka. Halo Cakrawania, selamat datang dalam acara talk show Getting to Know Faculty of Education atau Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini bersama dengan saya, Maya Simon, host Cakraloka. Nah, telah hadir bersama dengan saya di sini seorang narasumber yang tentunya sangat pas untuk berbincang-bincang tentang Fakultas Ilmu Pendidikan. Inilah beliau, Bapak Dr. Adi Atmoko, MPD, MSI, yang adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, apa kabar Pak Adi? Baik, Assalamualaikum, salam cakra bagi Cakramania. Ya, gimana? Sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat, semoga sehat. Bagaimana? Mbak Maya juga sehat? Sehat Pak Adi, ya syukur. Oke Pak Adi, ini mengawali talk show pada hari ini. Kita mau memperkenalkan Fakultas Ilmu Pendidikan itu sebenarnya seperti apa sih? Ada apa saja di dalam Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusannya. Lalu Fakultas Pendidikan ini beritanya adalah fakultas tertua di UM. Mungkin Pak Adi bisa sharing kepada Cakramania terkait dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Betul Mbak Maya, bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan ini berdiri bersamaan dengan berdirinya IKIP Malang ya dulu ya, pada tahun 1954. Sehingga umurnya sudah 67 tahun dan nanti di bulan Oktober akan genap 68 tahun. Wow. Luar biasa. Nah, waktu itu namanya masih jurusannya pendidikan umum ya, kemudian berkembang menjadi jurusan bimbingan konseling ya, kemudian ada lagi jurusan administrasi pendidikan, kemudian jurusan teknologi pendidikan ya, kemudian jurusan pendidikan luar sekolah ya, berikutnya adalah jurusan kependidikan dasar dan prasekolah ya, atau KSDP, kemudian jurusan PLB pendidikan luar biasa gitu ya. Nah, itu ada 6 jurusan. Ada 6 jurusan Pak Adi ya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, prodinya ada 7 Bu Maya. Kalau KSDP itu ada prodi pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan guru PAUD ya. Gitu. Jadi ada 7 prodi. Ada 7 prodi. Nah, dan masing-masing jurusan ini sudah ada khususnya untuk BK ya, bimbingan konseling, TEP, AP, PLS itu sudah ada S2, ada S3-nya juga. Wow, ya, untuk PAUD itu ada S2-nya, untuk PLB juga ada S2-nya. Ini S2. Ada rencana membuka S3 PAUD juga. Oh, begitu. Ya. Luar biasa. Jadi paket lengkap Pak Adi ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, Pak Adi, kalau tadi Pak Adi sudah sampaikan ya, ada 6 jurusan. Nah, kalau misalnya para Cakramania ingin studi di Fakultas Ilmu Pendidikan, masuk ke dalam setiap jurusan itu, bagaimana dengan akreditasinya Pak Adi? Karena ini sangat penting ya. Itu bagaimana Pak Adi untuk setiap jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan? Baik, Cakramania, akreditasi adalah pengakuan eksternal ya tentang kendali mutu kami ya. Sehingga memang salah satu tolak ukur mutu suatu institusi adalah akreditasi, betul ya? Betul. Dan kami alhamdulillah ya, para Cakramania untuk 6 jurusan ini S1 semuanya sudah akreditasinya A. Wow. Alhamdulillah. Mantap. Ya. Jadi gitu ya. Kemudian untuk BK S2-nya sudah A ya. Kemudian S3-nya sudah unggul. Wah, ini adalah strata tertinggi kalau akreditasi ya. Nah, itu. Dan untuk manajemen pendidikan juga sudah A ya, S2 S3 juga sudah A ya. Nah, gitu. Untuk teknologi pendidikan juga sudah A. Sudah tiga ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk PLS ya S1-nya sudah A, kemudian S2-nya A ya, kemudian S3-nya masih B, tapi ini sedang akan kami usahakan untuk bisa mencapai unggul ya.
Demikian juga untuk PLB ya, nah ini juga sudah A gitu ya. Dan yang lain gitu ya, sudah semuanya umumnya sudah A. Jadi dari 18 prodi yang kami kelola itu mayoritas sudah A. Mayoritas A, Iya, jadi gitu. tidak diragukan lagi ya Pak Adi Betul, ya. betul. Nah ini yang penting lagi Bu Maya, kami sedang mengusahakan untuk akreditasi internasional ya. AKAS ya. Ini sebentar lagi mohon doa restunya para cakramannya, kami akan divisitasi sekitar bulan April. Mudah-mudahan kami mendapat akreditasi full accreditation dari badan internasional ya. Badan internasional ya. Akreditasi internasional. Luar biasa ini Cakramania. Jadi itu tadi akreditasi, terkait dengan akreditasi dari setiap jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi tidak diragukan lagi. Jurusan kita coba kupas setiap jurusannya ya Pak Adi ya. Misalnya di jurusan BK nih Pak, kalau misalnya teman-teman Cakramania mau belajar di BK, jurusan BK itu nanti secara umum itu belajar tentang apa sih Pak Adi? Saya kira para cakramania sudah sangat kenal ya dengan namanya guru bimbingan konseling atau guru BK ya. Kalau dulu namanya guru GC ya, ada pernah juga guru BP gitu ya. Nah itu adalah kalau nanti belajar di jurusan bimbingan konseling, nanti para cakramania akan banyak belajar tentang hakikat manusia, perkembangan manusia, dan terpenting adalah bagaimana membantu peserta didik untuk bisa berkembang secara optimal ya melalui teknik-teknik bimbingan, teknik-teknik konseling gitu ya. Sangat menarik di jurusan ini ya. Menarik sekali ya Pak Adi ya. Bisa nanti dicari di webnya ya, di YouTube itu juga banyak sekali tentang bimbingan konseling gitu. Oke, jadi nanti lulusan dari jurusan ini akan menjadi guru bimbingan konseling dan konseling ya Pak Adi ya. Secara majoritinya begitu, tapi bukan hanya itu. Di jurnalis bimbingan konseling dan khususnya UM ini sudah menerapkan inovasi ya, sehingga lulusannya bisa bekerja di bidang apapun yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan bimbingan konseling ya. Dan jangan lupa sekarang juga diterapkan kurikulum MBKM yang mana mahasiswa berhak 20 SKS studi di luar kampus ini untuk memperluas wawasan, membangun jaringan ya, sehingga kemampuan kompetensi kerja tadi bisa luas gitu. Oh iya, itu jadi memperluas kemungkinan untuk bisa bekerja di bidang lain selain menjadi guru bimbingan konseling begitu Pak Adi ya. Nah, kalau di TEP Pak Adi, TEP itu sebenarnya kepanjangannya apa sih Pak Adi? TEP ini adalah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Ya. Nah itu belajar tentang apa? Lalu nanti setelah lulus dari jurusan TEP itu akan menjadi apa begitu Pak Adi? Kerja di mana? Ya, profesi umumnya adalah pengembang teknologi pendidikan ya, sehingga tentu kita tahu ya dalam pendidikan, pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah pasti membutuhkan media, ya, membutuhkan macam-macam ya. Sekarang menarik sekali itu media pembelajaran itu. Nah itulah kerjanya teknologi pembelajaran ya, teknologi pendidikan gitu ya. Silakan, banyak sekali juga adik-adik yang berminat ke sana. Sangat kekinian ya Pak Adi. Iya, betul. Jadi mulai dari media yang lucu-lucu sampai media yang menarik gitu ya. Ya, mulai dari jenjang TK sampai dengan kuliah bahkan Pak Adi ya. Iya. Oke, teknologi pendidikan. Lalu ada AP Pak Adi. Bagaimana dengan jurusan AP? AP itu kan administrasi pendidikan. Kalau sekarang ada yang namanya di universitas tertentu namanya manajemen pendidikan. Intinya sama, yaitu bagaimana mengelola sebuah institusi ya, pendidikan. Apakah itu jenjang TK, ya jenjang pendidikan dasar ya, TK, SD, SMP, atau menengah, SMA, dan perguruan tinggi ya. Nah ini bagaimana memanage ini kan ada ilmunya sendiri. Nah ini dipelajari di jurusan AP ya, atau begitu. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Ya. Oke. Dan ini ada S2, S3-nya juga. Di BK juga ada S2, S3 gitu ya. Di FIP UM ini ada S2, S3-nya juga Pak Adi ya. TEP juga ada. Gitu. Oke, TEP juga. Lalu untuk PLS Pak Adi? Nah, PLS bagaimana? Kalau sekarang kerennya namanya non formal education ya. Non formal education. Jadi
kalau dulu namanya juga, sekarang masih juga dipakai, namanya pendidikan luar sekolah. Ini bukan berarti di luar sekolah, bukan ya, tapi bagaimana mengembangkan atau memberdayakan masyarakat. Jadi skopnya pendidikan non formal ini juga pendidikan keluarga, juga pendidikan masyarakat. Kalau kita ingat istilah pamong belajar, nah itulah nanti utamanya jadi begitu, tapi juga bisa kerja di kegiatan atau hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Ya, Gitu, oke, pemberdayaan masyarakat untuk pendidikan begitu Pak Adi betul ya. ya, melalui pendidikan. Ya. Ya, lalu KSDP ini yang Ya, kalau ini memang ya ada 2 prodi di situ Bu Maya. Ada prodi pendidikan guru sekolah dasar, jelas nanti lulusannya adalah menjadi guru sekolah dasar ya. Kalau pendidikan PAUD ya menjadi guru PAUD. Baik istilah sekarang ada TKA, TKB dan prasekolah ya. Nah, gitu. Jadi di sini juga tidak hanya, kalau khusus PAUD itu bukan hanya menjadi guru ansih ya, tapi juga bagaimana mengelola sekolah PAUD gitu ya. Juga administrasi tentang kepautan juga diajarkan di situ ya. Berbagai metode pembelajaran PAUD juga menarik sekarang yang terbaru gitu ya. Guru SD juga sama. Metode-metode pembelajaran terbaru juga dipelajari di situ. Wow, menarik sekali ini. Ya, jadi paket lengkap. Nah, yang terakhir adalah PLB Pak Adi. Ya, PLB atau Special Education ini jurusan yang mempelajari atau ya bagaimana mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, sekarang kalau di sekolah-sekolah umum, di sekolah dasar ataupun ada namanya sekolah inklusi ya, tentu pernah mendengar sekolah inklusi. Nah, di situ PLB berperan. Kalau yang sudah lama ada sekolah luar biasa ya. Nah, itu di berbagai kota pasti ada. Nah, inilah nanti Cakramania yang belajar di PLB nanti akan berkecimpung di situ, berkontribusi bagaimana mendidik, mengembangkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Bisa jadi terapis juga ya Pak Adi ya? Iya. Gitu. Oke, menarik, sangat menarik ini Pak Adi. Ternyata Fakultas Ilmu Pendidikan itu tidak hanya mencetak guru ya Pak Adi ya, tapi bisa luas ke non kependidikan begitu ya Pak Adi. Ya, dan lulusannya juga banyak yang bukan hanya jadi guru ya. Ada yang jadi militer, ada yang jadi manajer, ya tentu kepala sekolah dan seterusnya itu banyak juga gitu. Nah Pak Adi, sekarang ini kan perkuliahan sudah dilaksanakan secara luring Pak Adi ya, tatap muka. Nah kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan ini ada fasilitas apa Pak Adi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan juga para cakramania nanti yang akan mungkin mau studi di FIP gitu. Baik, para cakramania bahwa Fakultas FIP ini secara keseluruhan kan milik UM juga ya. Jadi mahasiswa FIP bisa menggunakan fasilitas UM, mahasiswa UM juga bisa menggunakan fasilitas FIP ya. Kita tahu di UM ini ada lapangan olahraga yang demikian luas ya, lapangan sepak bola, tenis, kolam renang gitu ya, game ya, mau olahraga game juga ada. Games yang anak-anak muda itu ya, melatih otot dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian jangan lupa ada juga fasilitas kewirausahaan. Kami kalau di FIP ada namanya unit kewirausahaan. Silahkan cakramania yang berminat untuk membangun jiwa wirausaha ya. Dan tentu olahraga. Seperti tadi ada unit-unit sepak bola, ada basket ya, badminton juga ada, dan berbagai ya, pencak silat, karate juga ada. Kemudian jangan lupa seni juga ada gitu ya, seni ya. Baik seni tari maupun seni musik juga ada gitu ya. Kemudian karya ilmiah juga ada ya. Banyak sekali lah, ada lebih dari 90 untuk di seluruh UM ini. Kalau di FIP itu juga ada khusus, termasuk HMC ya, himpunan jurusan itu juga punya kegiatan-kegiatan, apakah kerohanian, tulis menulis gitu ya, itu banyak sekali ya gitu. Banyak sekali ya aktivitasnya ya Pak Adi. Lalu kalau terkait dengan perkuliahan Pak Adi. Nah ini sangat penting Bu Maya ya, para cakramania UM ini sudah memperoleh penghargaan
kampus digital gitu ya. Jadi perkuliahan memang sekarang luring, tapi juga pernah kami lakukan secara daring. Nanti para cakramania akan kami kenalkan dengan namanya Sipejar ya. Sipejar itu adalah bagaimana pembelajaran suatu aplikasi, suatu sistem pembelajaran secara daring, tapi juga bisa secara luring. Nah, kemudian nanti akan dikenal menggunakan juga SIAKAD ya, sistem administrasi akademik ya. Nanti para mahasiswa akan punya akun masing-masing, pendaftaran, KRS, nilai, itu semuanya dari satu meja atau satu laptop atau bahkan pakai HP masing-masing, mengakses nilai. Belum lagi nanti yang menggunakan grup media sosial, Instagram, dan semuanya kami buka semuanya untuk memfasilitasi para mahasiswa juga agar bisa lebih berekspresi, bisa beraktualisasi diri, bisa berprestasi bukan hanya akademik tapi juga khususnya non akademik atau pengembangan kepribadian secara keseluruhan ya. Sehingga nanti jangan heran kalau tadi ada mahasiswa vape ada juara pencak silat ya itu ya. Termasuk MTQ juga ada dari vape ya, juara MTQ nasional gitu ya. Nah ini kami ingin mengembangkan mahasiswa itu bersama-sama belajar untuk berprestasi bukan hanya akademik tapi juga non akademik gitu. Luar biasa sekali ya, banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh Cakramania dan juga para mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk bisa mengembangkan diri ya Pak, secara akademik maupun non akademik. Kalau terkait dengan perkuliahan tatap mukanya itu Pak Adi dilaksanakan di mana Pak Adi? Apakah di kampus sini, kampus pusat atau ada tempat lain begitu Pak Adi? Baik, untuk vape ini memang ya luar biasa ya, kami punya 3 kampus. Ada kampus pusat di Jalan Semarang ini ya, kemudian ada kampus UPP 2 di Jalan Ki Ageng Gribek di Malang juga. Kemudian ada kampus 3 itu di Kota Blitar, ya, itu kota proklamator kita. Dan kampus kami di UPP 3 itu menjadi warisan budaya. Nah gitu, sehingga sangat menarik gitu ya. Nah kalau di kampus 2 Pak Adi di Sawojajar itu jurusan apa Pak Adi yang studi di sana? Yang di sana adalah jurusan KSDP. Terdiri dari program studi PGSD dan PG PAUD. Untuk kampus 3 itu juga sama ya, utamanya memang lebih ke PGSD. Ya, di kampus pusat juga ada PGSD dan PG PAUD. Oh begitu. Mungkin beda angkatan begitu Pak Adi ya? Betul. Dan nanti para cakramania yang rumahnya daerah-daerah sekitar Blitar ya bisa milih di UPP 3. Ya. Bisa milih gitu Pak Adi ya? Iya, biar nggak kos. Kan kalau nggak kos lebih murah gitu ya. Iya, jadi di Fakultas Ilmu Pendidikan ini yang membedakan dengan fakultas lain itu juga ada 3 kampus Pak Adi ya. Betul. Luar biasa. Itu Fakultas Ilmu Pendidikan Cakramania. Nah, kabarnya ini UM sekarang menjadi PTNBH Pak Adi. Betul, sejak tahun ini ya. Iya. Nah, lalu bagaimana itu Pak Adi? Apakah berdampak dengan UKT atau bagaimana Pak Adi? Mungkin bisa sampaikan kepada rekan-rekan Cakramania ini terkait dengan belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan yang sekarang statusnya adalah PTNBH begitu Pak Adi. Ya baik Bu Maya, para Cakramania memang ini isu yang hangat ya. Kalau PTNBH pasti mahal gitu ya. Ya padahal ya enggak gitu ya. Ya kita tetap perguruan tinggi negeri yang tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah di dalam menetapkan UKT juga tidak boleh melebihi batas gitu ya. Dan semua informasi itu ada di web kami di UMAC ID, silahkan ya, berapanya gitu ya, saya enggak hafal banget ya. Tapi tidak ada kenaikan signifikan ya. Dan yang penting bahwa tetap ada jalur tetap 3 jalur itu ya, SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri. Juga ada di situ program pemerintah bidik misi ya. Kemudian berbagai beasiswa juga ditawarkan ya. Silahkan, saya kira para Cakramania sudah terampil mengakses bagaimana beasiswa itu disediakan ya. Sehingga monggo, tapi yang paling penting dengan PTNBH itu adalah otonomi. Kami memiliki otonomi yang lebih luas di dalam mengelola perguruan tinggi ini, di dalam
bagaimana meningkatkan kinerja menjadi lebih baik gitu ya, begitu. Oh gitu, jadi perbedaannya di otonominya ya Pak Adi ya. Iya. Kalau di UKT-nya tidak ada perbedaan signifikan begitu Iya, ya. betul nggih. Oke, jadi Cakramania ndak usah khawatir karena terjangkau Pak Adi ya. Insya Allah terjangkau masih ya. terjangkau. Nah, kalau misalnya tadi Pak Adi sempat menyampaikan terkait dengan beasiswa, ada banyak beasiswa. Kira-kira seperti apa Pak Adi untuk beasiswa yang bisa diakses oleh para Cakramania ini Pak Adi? Ya, di kami ada beasiswa dari pemerintah ya yang sudah berjalan selama ini ya, ada bidik misi, kalau sekarang menjadi KIP ya istilahnya ya. KIP, kemudian ada LPDP ya. Kemudian ada dari berbagai sponsor juga banyak. Nah, ini saya kira silahkan ya, nanti bidang 3 atau kemahasiswaan itu yang banyak melayani tentang itu. Oh gitu ya Pak Adi ya. Jadi informasi tentang beasiswa ini juga bisa diakses di website begitu Pak Adi ya. Silahkan. Ya, itu Cakramania terkait dengan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Nah, tidak terasa nih Pak Adi, banyak sekali kita sudah berbincang-bincang terkait dengan FIP. Kita ada nggak hal yang Pak Adi mau sampaikan kepada para Cakramania terkait dengan studi di Fakultas Ilmu Pendidikan Pak Adi? Ya, saya kira Fakultas Ilmu Pendidikan ini karena sudah tua ya, sehingga prestasi nasional maupun internasional sudah banyak dicapai ya. Mahasiswanya itu kami dapat juara PIMNAS ya, kemudian medali emas ya. Ini ada ini dari pendidikan luar biasa nih, Perpanas ke-15 tahun 2021 mendapat medali emas dan medali perak ya, itu pertandingan catur ya. Perlu apa? Kemudian ini juara pencak silat juga ada ya. Ini juara 2 ya. Kemudian ada lagi duta apa itu namanya? Duta pajak ya. Nah, ini duta pajak dari PLS ini luar biasa. 2021 tentu ini juga medali emas dari PKM ya. PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa tingkat nasional ya. Banyak lagi ya yang itu nanti bisa di search di web kami. Itu yang terdeteksi ya Pak Adi ya. Iya, gitu ya, karena waktunya nggak cukup. Iya betul, ada banyak ya. Dan jangan lupa kalau mau belajar di web harus belajar sungguh-sungguh ya Cakramania. Karena keketatan kami ini luar biasa ya. Sebagai contoh ya, untuk bimbingan konseling itu pendaftarnya tahun 2021 itu 2.400 sekian ya. Padahal kami hanya mengambil sekitar 120. Berarti berapa? 1 gandeng sekian ya. Nah itu. Kemudian di jurusan PGSD juga sama, pendaftarnya 1.500 lebih gitu ya. Kami hanya mengambil sekitar 300-an gitu ya. Sehingga betul-betul silakan nanti ada 3 jalur ya. Seperti yang sudah biasa, silakan diakses di webnya LTMPT ya. Gitu. Nanti ada jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur mandiri. Hanya untuk tahun ini sejak kami menjadi PTNBH, para Cakramania, jalur mandiri ini porsinya akan menjadi lebih banyak ya, sekitar 50% begitu. Oh begitu, oke. Jadi jangan dilewatkan ketiga jalur itu para Cakramania untuk bisa studi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah sebagai closing statement ini Pak Adi, Pak Adi mau menyampaikan sesuatu untuk para Cakramania terkait dengan studi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, Bu Maya, memang ya bagaimanapun pendidikan ini masih menjadi penentu kemajuan dan bagaimana bangsa Indonesia ini akan tegak berdiri di masa akan datang. Oleh karena itu kami tunggu para Cakramania di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang untuk bergabung bersama kami, belajar bersama, maju bersama, mencapai cita-cita bangsa dan cita-cita pribadi masing-masing. Demikian, terima kasih. Pak Adi, terima kasih banyak Pak Adi atas kehadirannya. Sama-sama. Di acara ini.
para Cakramania, demikian rangkaian kegiatan Getting to Know Faculty of Education, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan. Kita bisa lebih kenal lebih dalam lagi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh para Cakramania, dan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala. Belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan tidak selalu menjadi guru. Apapun cita-cita kalian, bisa kalian wujudkan selama belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dapat memfasilitasi untuk mewujudkan cita-cita kalian. Salam Cakrawala.